Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat sekalian yang sudah meluangkan waktu hadir dalam kegiatan kita hari ini. Karena itu sebelum kita memulai, saya akan mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu guru sekalian dengan membacakan sebuah pantun. Duduk di bangku membaca pelajaran, tak sengaja bertemu ilmuwan. Salam cinta saya aturkan untuk para guru hebat sekalian. Pergi ke warung yang penuh debu, melihat anak makan permen rasa susu. Selamat datang Bapak dan Ibu, tetap semangat, jangan lesu. Bapak Ibu guru hebat sekalian, sebagaimana kehadiran kita di pagi hari ini, kita akan mengikuti sebuah kegiatan yang kegiatan ini adalah bagian dari program pemerintah yang diikuti oleh dua orang guru hebat kita yang diberi kesempatan oleh pemerintah untuk lulus dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Dan kegiatan pagi ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh Ibu Sarjoni Tumpak Masari Banu, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 1 Anugerah Tengah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Rangkaian kegiatan positif ini akan kita mulai dengan beberapa kegiatan pendahuluan, yaitu yang pertama kita akan memulai dengan doa. Doa pembuka, saya mohon kesediaan Ibu Marta untuk memimpin kita dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami boleh dapat bersyukur ya Tuhan di siang hari ini, karena Engkau kembali mengumpulkan kami di tempat ini untuk mengikuti satu kegiatan yang penting bagi kami, yaitu dari Mama Kepala Sekolah. Kami mohon ya Tuhan, agar biarlah kegiatan yang berlangsung pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Marta yang telah membawakan doa pembuka. Bapak Ibu guru hebat sekalian, kita semua yang hadir di tempat ini, kita akan mengawali kegiatan kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena itu guru hebat semua disilahkan untuk berdiri. Slide penyimbasan budaya positif. Kegiatan hari ini bertujuan untuk mengimbaskan budaya positif. Kita menyadari bahwa perkembangan teknologi, perkembangan zaman menggerus berbagai nilai-nilai universal secara umum yang biasa berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kita menyadari bahwa ada banyak hal positif yang telah dilupakan atau bahkan tidak dilaksanakan karena perkembangan zaman. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan dan salam sehat. Pertama-tama, patutlah kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa
karena atas perlindungannya kita ada di tempat ini. Yang pertama, yang terhormat terlepas dari CGP, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Amanuban Tengah. Yang terhormat pula Bapak Ibu Guru hebat di Lembaga SMP Negeri 1 Amanuban Tengah. Yang perlu saya menyampaikan mengawali kegiatan pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 10. Yang pertama adalah melalui pendidikan yang semakin tinggi dan maka perlu adanya persiapan sumber daya manusia yang lebih baik. Untuk itu pemerintah menyediakan bahkan mempersiapkan kegiatan guru penggerak kepada kita semua sebagai Bapak Ibu guru penggerak, sebagai Bapak Ibu guru yang mana kita akan dipanggil dan diberi tanggung jawab, yang mana anak-anak itu diumpamakan seperti bibit-bibit. Lalu Bapak Ibu guru menjadi petani. Petani di sini adalah petani yang mampu memberi dan membesarkan bibit-bibit itu. Memberi dengan cara yang positif. Untuk itu, materi ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah selaku CGP Angkatan 10. Saya secara pribadi sebagai guru dan juga tugas tambahan sebagai kepala sekolah, kami turut mendukung, bahkan kami juga turut senang karena dengan adanya program guru penggerak ini kita akan menemui hal-hal baru, sehingga dalam hal-hal baru ini kita membawa untuk menjaga bibit-bibit yang telah kita tanam. Dan untuk itu kami sebagai guru, kami ada harapan dengan adanya guru penggerak kita mampu berkolaborasi antara guru dan peserta didik dengan mempersatukan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya. Sampai. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu pengimbasan budaya positif di sekolah. Terima kasih karena Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktu. Pertama-tama kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan napas kehidupan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita hari ini, maka izinkan saya untuk bisa membawakan materi yang akan disampaikan dengan kegiatan pengimbasan budaya positif SMP Negeri 1 Amanuban Tengah. Kita tahu bahwa budaya positif ada yang bisa membantu saya untuk bisa mendefinisikan apa itu budaya positif. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang bisa mendefinisikan itu sebelum kita mulai dengan kegiatan kita. Ibu Febi. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Kalau menurut saya budaya positif itu budaya yang mengajak teman sejawat untuk ikut dalam kegiatan penggerak. Terima kasih. Menurut Ibu Febi bahwa budaya positif salah satunya adalah menggerakkan rekan-rekan sejawat atau teman-teman Bapak Ibu guru untuk turut rekan sejawat atau teman-teman Bapak Ibu guru untuk turut mengambil bagian dari guru penggerak. Selain itu mungkin ada dari Ibu Marta, silahkan. Baik, dari saya budaya positif itu adalah salah satu budaya atau cara kita membimbing siswa dengan cara yang aman, nyaman di saat siswa menerima pelajaran.
Baik, terima kasih. Kalau menurut Ibu Marta, bahwa budaya positif itu adalah misalnya kita membuat suasana yang nyaman bagi siswa. Baik, kalau budaya positif itu suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya berisi sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, budaya positif, siapa yang sebagai budaya positif itu seorang guru, itu dia memiliki peran penting dalam membangun dan mewujudkan budaya positif itu di sekolah. Misalnya kita lihat, guru itu datang tepat waktu. Datang tepat waktu berarti dia berdisiplin untuk menumbuhkan pembentuk karakter siswa yang mana akan mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah. Sehingga adapun beberapa budaya positif yang merupakan nilai-nilai positif yang diterapkan dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi profil pelajar Pancasila itu yang kita gunakan untuk memotivasi atau kita gunakan untuk mewujudkan karakter peserta didik. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Dan yang kelima, bergotong royong. Keenam, berbineka tunggal. Dan yang terakhir itu kritis. Bernalar kritis. Budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai guru, kita merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan gurunya. Akibatnya, guru harus memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dalam memberikan ketidakseimbangan terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh kebutuhan siswa. Beberapa penelitian tentang teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Sebuah kesalahan yang dilakukan pasti memiliki alasan. Alasan itu merupakan pemenuhan dasar kebutuhan manusia. Misalnya kita ambil contoh, siswa itu datang terlambat. Kita harus tahu apa akibat. Kenapa siswa itu dia datang terlambat. Nah, kita bisa tahu dari dia terlambat karena mungkin tadi malam dia nonton bola voli sehingga dia bangun datang terlambat, atau mungkin dia membantu orang tuanya. Itu maka kita tidak boleh memberikan hukuman langsung kepada siswa, tapi kita harus tahu. Kita mendekatkan diri pada siswa itu untuk tanya bagaimana anak itu ada masalah apa, sehingga dari situ kita bisa membedakan mana yang sebagai hukuman, mana yang sebagai kebutuhan. Jadi kita kebutuhan, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup yang survival, kebutuhan cinta dan kasih sayang, penerimaan, kebutuhan penguasaan, pengakuan akan kemampuan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan yang akan dipilih, dan kebutuhan akan kesenangan. Ketika guru sudah mampu memahami kebutuhan dasar setiap siswa, langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan disiplin positif. Disiplin positif, apa itu disiplin positif? Taat atau patuh. Disiplin dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa itu patuh pada peraturan sekolah atau guru. Jadi kita di sekolah itu kan memiliki tata tertib. Tata tertib misalnya apel pagi menggunakan sepatu hitam, kaos kaki putih, memakai topi, itu adalah suatu tata tertib sekolah yang perlu untuk ditaati. Sehingga disiplin itu dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh pada peraturan sekolah atau guru. Disiplin menurut Gusen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 alasan motivasi manusia melakukan sesuatu.
Yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, alasan motivasi manusia melakukan sesuatu eksternal, misalnya dia tidak nyaman, merasa tidak nyaman atau hukuman yang diberikan, mendapatkan penghargaan. Kenapa? Anak itu mungkin butuh perhatian dari kita, sehingga dia sengaja datang terlambat supaya kita bisa mendekatkan diri kita pada anak tersebut. Motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan sendiri, artinya mereka mengontrol kemampuan mereka. Nah, di sini ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri, sebab hanya diri kita sendiri yang mengontrol diri kita, bukan orang lain. Jika belum bisa mengontrol diri, menurut Ki Hajar Dewantara, penerapan disiplin dilakukan orang lain, tetapi dalam situasi merdeka, bukan keterpaksaan. Jadi itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi bukan merupakan keterpaksaan. Artinya siswa sendirilah yang menginginkan dirinya meminta peraturan sesuai dengan keyakinan sekolah atau kelas. Keinginan untuk melaksanakan keyakinan universal yang datang dari siswa dapat diwujudkan dengan restitusi. Restitusi, upaya mendisiplinkan siswa, tetapi dengan cara siswa sendiri menyelesaikan masalah dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang dilandasi dengan keyakinan kelas. Nah, posisi restitusi yang tepat diambil oleh seorang guru adalah sebagai manajer. Posisi kontrol ini ketika guru melihat siswa melakukan kesalahan adalah tindak langsung menghukum atau menasihati. Langkah restitusi yang diambil adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah guru harus memahami sikap atau tindakan siswa, bahwa ketika siswa yang bersalah itu biasa karena memang setiap manusia pasti pernah bersalah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi dengan perilakunya tersebut. Menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi dia menanyakan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat yang menyamai benih budaya. Kebudayaan dibentuk dari kebiasaan dan menjadi karakter. Pendidikan sejatinya mampu menumbuhkan manusia-manusia terbaik yang berpegang pada keyakinan nilai-nilai yang memiliki kemerdekaan jiwa. Jadi sebagai seorang guru, kita diibaratkan sebagai tempat untuk menyamai benih-benih budaya. Atau misalnya diibaratkan sebagai seorang petani. Petani itu ketika dia akan menanam dan tanaman itu tumbuh, maka gulma-gulma yang ada dia harus dibersihkan. Nah, dibersihkan dengan cara apa? Artinya kita membuat siswa itu jangan mematahkan semangat mereka, tapi marilah kita untuk merawat dan mendidik mereka agar mereka memiliki kemerdekaan. Merdeka untuk bisa melakukan kegiatan dalam mendisiplinkan diri atau dalam kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga siswa itu dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikianlah semoga apa yang
kita harapkan atau kita dapat mewujudkan budaya positif di SMP Negeri 1 Aman Muban Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Presentasi dari Ibu Sajoni, mari kita beri tepuk tangan. Terima kasih Ibu CGP hebat yang telah memberikan penjelasan-penjelasan yang baik dan sangat berguna bagi kami tentang penyimbasan budaya positif. Kalau ibarat makan di warung, hari ini kami makan nasi ayam karena kami mendapatkan perut kami kenyang karena mendapatkan makanan yang sehat. Jiwa dan pikiran kami mendapatkan benih atau ilmu yang baik dan berguna bagi kami. Terima kasih untuk penjelasannya Ibu CGP hebat, Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru hebat sekalian yang telah mengikuti dengan saksama, dengan penuh antusias penjelasan dari Ibu CGP, Ibu Sajoni Tumpat Masari Banu. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan untuk memperkuat wawasan atau pemahaman Bapak Ibu tentang budaya positif ini, maka saya memberikan kesempatan untuk bisa langsung bertanya kepada Ibu Sajoni Tumpat Masari, sehingga itu menjadi bekal bagi Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa sama-sama berkolaborasi mengimbaskan budaya positif di sekolah kita. Mungkin Bapak Ibu? Oh ya, ada 2 orang. Terima kasih Ibu Feby diberikan kesempatan pertama untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Di sini Mama, saya mau bertanya, bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah dalam hal ini, Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Feby yang telah bertanya. Nanti 2 orang sekalian, kemudian baru dijawab oleh Ibu CGP. Karena Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, saya ada satu pertanyaan untuk Ibu calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Aman Muban Tengah, Ibu Sajoni Tumpat Masari Banu. Yang ingin saya pertanyakan di sini, yang pertama saya beri aplaus untuk Ibu karena hari ini kami peserta mendapat satu masukan yang luar biasa bagi kami di sini. Dan itu menjadi satu pengetahuan yang sangat berharga untuk kami ke depan. Yang menjadi pertanyaan untuk saya, dapatkah Ibu memberikan satu contoh program yang Ibu persiapkan untuk ditanamkan bagi kami dan peserta didik untuk pengimbasan budaya positif di SMP Negeri 1 Aman Muban Tengah. Terima kasih, waktu saya kembalikan. kita berikan aplaus kepada 2 orang ibu guru, Ibu Feby dan Ibu Amelia yang telah bertanya. Kita memberikan kesempatan kepada Ibu CGP untuk bisa menjawab 2 pertanyaan tadi. Baik, terima kasih. Menurut Ibu Feby, bagaimana menciptakan budaya positif bagi seorang guru? Budaya positif kita ambil salah satunya. Misalnya, guru itu datang harus tepat waktu. Ada tata tertib atau peraturan sekolah kita terapkan pada anak-anak bahwa apel pagi itu jam 7 pagi. Berarti kita sebagai seorang guru, kita harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, maka kita datang harus sebelum jam 7. Itu salah satu contoh budaya positif yang harus kita lakukan karena itu sesuai dengan aturan di sekolah, tata tertib sekolah yang berlaku bahwa kita akan melakukan apel pagi jam 7. Jam 7.15 itu kita literasi, 7.30 kita akan mulai dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, itu merupakan salah satu budaya positif yang kita harus terapkan di sekolah kita. Yang kedua, contoh program pengimbasan budaya positif oleh SMP Negeri 1 Aman Muban Tengah. Salah satunya tadi pengimbasannya kita datang sebagai seorang guru, dia datang harus
tepat waktu. Yang kedua, misalnya kita harus membuat keyakinan kelas sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Itu kita harus membuat kesepakatan antara guru dan siswa. Misalnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran, kita harus membuat kesepakatan kita sehingga di saat kita belajar atau mengajar, maka tidak ada siswa yang melanggar peraturan atau impian yang kita harapkan. Misalnya ketika kita mengajar dari keyakinan anak-anak bahwa mungkin keyakinan kesepakatan antara anak siswa kelas 81 misalnya mereka harus mulai dengan KBM setepat waktu. Terus di saat kegiatan pembelajaran tidak ada siswa yang izin keluar masuk. Itu merupakan suatu contoh budaya positif yang kita idam-idamkan untuk bisa kita sepakati bersama dengan siswa itu untuk melakukan di kelas. Sedangkan bagi guru dan kedisiplinan datang tepat waktu. Itu sangat diharapkan, semoga ini bermanfaat bagi kita untuk bisa melakukannya di sekolah kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Ibu CGP Ibu Satriani Tumpat Masari Banu atas pertanyaan dua rekan guru hebat. Mungkin masih ada yang lain? Oke, dua saja. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua. Kita telah sampai pada akhir kegiatan kita dan kita akan menutupnya dengan doa. Kami mohon Ibu Amelia memimpin kita di dalam doa penutup. Sebagai ungkapan syukur atas campur tangan Tuhan sehingga kegiatan sosialisasi dari Ibu calon guru penggerak SMP Negeri 1 Amanuban Tengah, Ibu Satriani Tumpat Masari Banu SPD berawal dengan baik hingga kita akhiri. Sebagai orang beriman, kita meyakini bahwa semua yang telah dilakukan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan, bukan karena kehebatan kita, tetapi sesungguhnya itu adalah hikmat yang datang daripada Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk menghadap Tuhan di dalam doa, dan izinkan saya kembali memimpin doa ini dalam ajaran agama Kristen Protestan. Kita berdoa. Maha besar Allah kami yang agung, yang layak menerima pujian, hormat, dan kemuliaan di tempat kekudusan yang maha tinggi. Jikalau tadi Tuhan mendapati kami memohon pertolongan di awal, kini kami kembali menyampaikan ucapan syukur kami, karena kami menyadari Tuhan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Ibu calon guru penggerak SMP Negeri 1 Amanuban Tengah, Ibu Satriani Tumpat Masari Banu SPD, dari awal pertengahan boleh berakhir dengan baik. Kami menyadari Tuhan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Ibu kekasih bukan karena kemampuan kehebatannya, tapi semata-mata hikmat yang datang daripada Tuhan. Oleh karena itu kami mengucap syukur atas segala campur tangan yang Tuhan telah karuniakan, atas segala hikmat yang Tuhan telah karuniakan kepada beliau. Dan untuk kegiatan selanjutnya sebagai seorang calon guru penggerak, kami taruh Ibu Satriani ke dalam tangan kasih Tuhan, karena kami percaya semua rancangan ada dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu kami tetap menunggu semua kegiatan yang terjadi hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Ibu Amelia telah memimpin kita di dalam doa. Terima kasih Ibu Satriani. Kami sebagai rekan sejawat pasti akan mendukung Ibu bersama dengan Pak Cung dalam menjalani pendidikan guru penggerak angkatan 10. Saya akan mengantar pulang Bapak Ibu semua dengan sebuah pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sampai di sini kegiatan kita, silahkan ambil yang bermanfaat. Pasangan istri namanya suami, saling sayang dan kolaboratif. Demikian presentasi Ibu Satriani, semoga mendapat kesan yang positif. Sampai jumpa.
membuat keyakinan keras atau impian kita, impian apa yang kita harapkan dari kegiatan kita yang kita sepakati bersama pada hari ini. Jadi di sini kita akan membuat impian kelas. Jadi impian kelas itu kita mengambil suatu kesepakatan bahwa kesepakatan bersama bahwa menciptakan saling pengertian antara guru dan siswa untuk mendorong dialog terbuka antara guru dan siswa, membantu menumbuhkan lingkungan yang aman dan saling menghormati, serta mendorong rasa tanggung jawab kita kelas. Jadi kita mengambil suatu kesepakatan bersama. Jadi kita memanfaatnya untuk menciptakan siswa yang tertib, nyaman, dan menyenangkan. Jadi kita ambil sebagai awal pembelajaran. Kita mengambil suatu kesempatan, impian yang akan kita harapkan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan serta disiplin di dalam kelas sebagai awal dari pembentukan kegiatan pembelajaran. Di sini kita akan berdiskusi apa yang kamu inginkan supaya kelas ini menjadi nyaman. Jadi saya akan membagi kertas untuk kamu menuangkan apa yang kamu inginkan dari kegiatan keyakinan kelas. Tulis apa yang kamu inginkan sebelum kita mulai dengan pembelajaran. Bagi yang sudah, silakan bisa tempelkan di depan kelas. Jadi yang sudah, silakan tempel di depan. Bikin bagus-bagus tuh dia. Bisa. Untuk kita, kalian sudah membuat impian kelas, toh? Maka saya minta satu orang untuk bisa membacakan kelas impian kelas 81. Silakan bacakan kelas impian. Impian kelas kami untuk bersatu yang dapat kelas harus selalu menjaga kebersihan. Impian kelas, impian saya di kelas terdidik. Satu kelas saling mendukung satu sama dengan yang lain. Impian kami yang pertama kelas selalu bersih, yang kedua selalu berkata dalam hal-hal apapun. Impian saya adalah kami berisi dalam praktek. Tadi penjelasan atau yang sudah kita sepakati bersama itu bahwa yang keyakinan kita atau impian kelas kita yang pertama itu adalah bersih. Yang kedua datang tepat waktu, berkata sopan, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Jadi demikianlah kesepakatan atau impian kelas kita yang akan menjadi catatan untuk kita semua setiap kali melakukan kegiatan pembelajaran. Baik, mungkin itu saja dan selamat siang. Siang, Ibu. Nanti ini Hai, perkenalkan nama lengkap saya Lydia Sarahandi, biasa dipanggil Lydia. Saya siswa SMP Negeri 1 Amuruban Tengah, berasal dari kelas 81. Sesuai dengan
percakapan kami dan kesepakatan kami bersama dengan Ibu Sarjani, saya sebagai siswa menyadari bahwa kesepakatan kelas atau tujuan kelas itu sangat bermanfaat untuk saya sebagai siswa. Karena dengan adanya kesepakatan tersebut, maka menyadarkan saya bahwa hal-hal mana yang harus saya lakukan dan hal-hal mana yang tidak harus saya lakukan agar tidak melanggar kesepakatan yang ada yang sudah kami buat. Terima kasih. Hai, nama saya Kenian Sargibrana Tungga. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Amanduman Tengah, tepatnya berasal dari kelas 81. Sesuai dengan yang disampaikan Ibu Sarjani tentang kesepakatan kelas, saya merasa bahwa kesepakatan kelas tersebut memotivasikan saya agar melakukan hal-hal tersebut tanpa disuruh. Terima kasih.